Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 26 April 2025 dengan judul Dua Lebih Baik Daripada Satu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami sangat butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika jari Anda terpotong, itu otomatis mengeluarkan darah. Pembuluh darah akan tiba-tiba menyempit untuk memperlambat aliran darah, sehingga pembekuan dapat mulai terjadi. Pada saat yang sama, hematoma, kumpulan akumulasi darah di luar pembuluh darah, akan menekan pembuluh darah untuk mencegah pendarahan lebih lanjut. Kemudian terjadi serangkaian reaksi yang mengaktifkan trombosit agar dapat menempel pada area luka, beserta kolagen dan protein lain khususnya trombin. Mereka membentuk jaring untuk menutup lukanya. Kemudian serangkaian reaksi terjadi yang melibatkan setidaknya 10 faktor pembekuan darah. Akhirnya fibrolas akan datang kepada epitel yang hancur dan membangun kembali jaringan agar terlihat normal seperti seharusnya luka menjadi sembuh. Bukankah sungguh baik jika anggota gereja bisa bereaksi terhadap jiwa-jiwa yang terluka seperti pembuluh darah, trombosit, dan plasma darah yang bekerja secara kooperatif berdampak pada daerah yang terluka untuk menyembuhkan lukanya? Dr. Thomas Oxman dan rekan-rekannya di Fakultas Kedokteran Universitas Texas meneliti hubungan antara dukungan sosial dan agama terhadap kemungkinan kematian pria dan wanita 6 bulan setelah menjalani operasi jantung terbuka elektif. Inilah yang mereka temukan. Mereka yang kurang berpartisipasi dalam kelompok sosial yang terorganisasi seperti sebuah klub, gereja, atau sinagoge memiliki 4 kali lipat lebih tinggi dalam kemungkinan kematian 6 bulan pasca operasi. Bahkan setelah mengontrol faktor medis yang mungkin memengaruhi kelangsungan hidup, seperti tingkat keparahan penyakit jantung, usia, atau beda jantung sebelumnya. Mereka yang tidak mendapatkan kekuatan dan rasa tenang dari agamanya 3 kali lebih mungkin untuk meninggal 6 bulan pasca operasi.
Mereka yang tidak memiliki keduanya, baik partisipasi kelompok yang teratur dan tidak mendapatkan rasa tenang dari agama, 7 kali lebih mungkin meninggal dalam 6 bulan pasca operasi. Bayangkan, menggabungkan dukungan agama dan sosial dalam lingkungan gereja adalah sebuah faktor penting dalam kedokteran yang menyebabkan perbedaan 7 kali lipat dalam angka kematian dalam 6 bulan setelah operasi jantung terbuka. Jika ada obat yang disetujui yang dapat mengurangi kemungkinan kematian sebesar 7 kali lipat, hampir semua dokter di negara ini akan merekomendasikannya kepada pasien mereka. Bahkan, tidak melakukan hal yang tersebut dapat merupakan suatu malpraktik. Tuhan, bantulah saya untuk selalu menjadi agen penyembuh bagi jiwa-jiwa yang terluka di sekitar saya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.